Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yustina. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat kesimpulan atau refleksi pada modul 1.1, yaitu refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak kenal Ki Hajar Dewantara? Beliau merupakan salah satu pelopor pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Bahkan, hari kelahiran beliau diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau juga merupakan salah satu pahlawan di Indonesia. Namun, apakah kita sudah memahami semua pemikiran-pemikiran beliau? Atau apakah kita sudah menerapkan pemikiran-pemikiran beliau untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah refleksi terhadap pemikiran beliau tersebut yang mungkin jika kita terapkan untuk pendidikan di negeri ini dapat berkembang dengan maju. Mari kita saksikan video berikut ini. Sebelum masuk ke refleksi, mari bersama kita simak profil Ki Hajar Dewantara yang bersumber dari Kompas TV berikut ini. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919, 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tut Wuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, kita sudah menyimak profil Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya pahami tentang murid, yaitu yang pertama, murid harus diberi penjelasan seluruh materi secara rinci agar mereka mengerti tentang pelajaran tanpa memberikan ruang untuk mereka mencari secara mandiri terkait materi yang akan dipelajari. Yang kedua, murid adalah kertas kosong, jadi tugas guru dan orang tua untuk mengisi kertas kosong tersebut dengan tulisan yang guru atau orang tua inginkan tanpa memahami kehendak kertas tersebut atau kehendak murid. Ternyata pemikiran ini salah. Nah, bagaimana yang benar? Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul ini, yaitu modul 1, dan melakukan elaborasi, saya mendapatkan pemahaman baru terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun, yaitu among. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan itu dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, sebagai guru, saya bertanggung jawab untuk menuntun laku anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Saya tidak boleh memposisikan diri saya sebagai sumber informasi yang dominan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, saya harus memastikan bahwa siswa saya aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bukan saya yang mendominasi. Dalam menuntun, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru adalah seorang petani. Murid adalah seperti benihnya. Apabila benih ditanam di tempat yang subur, cukup sinar dan air, maka meskipun benih itu kurang baik, akan tumbuh dengan baik karena perawatan dari petani. Begitu juga sebaliknya. Meskipun benih yang ditanam adalah benih unggul, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak dirawat dengan baik, maka benih itu tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, tugas petani itu untuk merawat benih, memupuknya, memastikan kecukupan air, serta menjaganya dari gangguan hama dan tumbuhan pengganggu lainnya. Begitu juga guru. Guru harus memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan baik tanpa gangguan dari lingkungan yang dapat merusak dirinya. Selanjutnya, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan, yaitu dari rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin, dan menjadi mandiri, yaitu merdeka secara lahir. Jadi, sebagai pendidik, saya harus dapat meyakinkan murid atas kekuatan diri atau kodrat yang mereka miliki. Menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan bebas dan merdeka tanpa terperintah oleh orang lain. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain,
menjadi manusia dan anggota masyarakat. Jadi, biarpun mereka memiliki kebebasan dan kemerdekaan, tapi mereka tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh merusak kemerdekaan orang lain. Selanjutnya, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah anak bukan kertas kosong yang bebas digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kekuatan sosial kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar tersebut. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaklah selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara, tahun 2009, halaman 21. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaklah barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti.
Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Selanjutnya, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bermain dan pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi, tanggung jawab pendidik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang dapat membuat anak bermain bersama teman-temannya. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya berharap saya dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sepenuhnya. Saya akan memberikan pemahaman kepada murid di kelas saya bahwa mereka harus memiliki kemerdekaan untuk belajar sendiri. Mereka harus belajar untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka harus mengembangkan pribadi mereka melalui pengalaman mereka sendiri, pemahaman mereka sendiri, dan usaha mereka sendiri. Saya berharap murid saya dapat menjadi pribadi yang cakap mengatur hidupnya sendiri tanpa didikte oleh orang lain. Saya berharap mereka sepenuhnya memiliki kemerdekaan dalam belajar, di mana mereka dapat merasakan pendidikan yang punya kualitas melalui pengakuan hak-hak manusia berdasarkan kemampuannya sendiri untuk membentuk karakter pribadi, manusia baru, dan masyarakat baru supaya bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan video yang saya buat tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video yang saya buat kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mari serentak bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar.